ujung sajadah. Hei! Aku harus pergi dari sini. Lo, hey, stop! Jangan lipatin dia. Dia perempuan. Hei, kamu apa? Hah? Kamu apa? Perut aku sakit. Ya Allah. Tolong, telepon kakakku, tolong telepon kakak. Kak Fauzan. Tunggu sebentar. Astagfirullahaladzim. Tahan ya. Tolong istighfar. Adi? Kenapa, Di? Halo, Fauzan. Fauzan, ini adik kamu. Kondisi nggak baik-baik aja. Ini saya bawa dia ke rumah sakit ya. Adi, yaudah sekarang kamu kirim alamat rumah sakitnya sekarang. Sayang, kita lanjutin bicaranya nanti ya. Papa harus susulin Aunty Carla. Aunty Carla kenapa, Pak? Papa nggak tahu sayang, Aunty Carla sekarang masuk rumah sakit. Rindu, aku sekarang butuh bantuan kamu. Tadi itu Adi, dia bilang Carla kondisinya nggak baik-baik aja. Dan aku nggak tahu apa-apa. Dari dulu kamu seperti itu, Mas. Nggak tahu apa-apa. Mbak Ming. Ya, Mbak Rinda kenapa? Mbak, ini tolong jagain Ayu. Nanti bawa Ayu ke Bunda ya. Saya mau pergi dulu, ada urusan. Ayo kita pergi ke Bunda yuk. Ayo, yuk. Makasih ya, Mbak. Iya. Hey, Rin. Tunggu. Tadi kamu bilang kalau aku nggak tahu apa-apa. Maksudnya apa ya, Rin? Sepertinya cuma saya yang mengingat hal ini. Rindu. Mas. Aku di sini, Rin. Mas. Dokter, ada apa, Dok? Apa Bapak datang sendiri? Iya, Dok. Ada apa? Karena istri Bapak minta jangan ada orang lain datang sini kecuali Bapak sebagai suaminya. Apa kamu ketemu sama dokter setelah saya melahirkan? Ya, tapi ada apa, Dok? Harusnya istri saya baru melahirkan 2 minggu lagi, Dok. Nanti kita bicarakan lagi ya Pak, karena istri Bapak harus melahirkan sekarang. Saya tinggal dulu ya Pak. Rin. Seingat aku, kayaknya enggak deh. Itu sebabnya kamu nggak tahu. Saya melahirkan lebih cepat 2 minggu dari HPL yang ditentukan. Kata dokter penyebabnya karena stres. Dokter minta kamu untuk menjauhkan saya dari sumber stres. Kamu tuh ya, udah nggak ada apa-apa ini. Hanya ada piring kosong, gelas nggak ada, nggak lengkap semuanya. Kamu mau bikin mama sama Karna mati kelaparan ya? Hah? Ditungguin dari tadi lama banget sih. Jangan sok drama queen deh. Cuma disuruh masak aja udah kayak mau melahirkan aja kamu. Dokter berusaha ngasih tahu ke kamu, Mas. Kamu harusnya ketemu. Kamu dengerin penjelasan. Terima kasih, suster. Adi, Carla di mana? Di dalam sama dokter.
Dokter. Gimana? Please. Kenapa Carla bisa ada sama kamu? Dia diserang sama preman. Dan dia minta saya untuk telepon kamu. Pakai saya hubungin kamu. Saya nemuin adik kamu Carla. Itu di rumah ayahnya Denny. Tempat di mana ayahnya Denny itu nyimpen semua koleksi-koleksi mobil. Tadi dokter bilang katanya Carla perlu perhatian yang lebih. Berat badan dan tekanan darahnya sangat rendah. Dan penyebabnya katanya stres. Menurut saya, saran saya sih sebaiknya jauhkan dari sumber stresnya, yaitu suaminya, Denny. Tapi mau gimana pun dia itu kan suaminya, Rin. Tapi Carla adik kamu, Mas. Adik kandung kamu. Tolong perjuangin dia untuk balik lagi ke rumah kamu. Saya harus segera ke pesantren. Ayu udah nunggu. Mas Adi. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aku pikir dia bahagia dan senang sama aku. Aku nggak tahu betapa kesulitannya dia untuk berada di rumah bersama Mama dan Carla waktu dulu. Bodoh lu semua, hah? Lu kenapa bisa lepasin dia, hah? Lo itu bertiga dan dia cuma sendiri dan... Cabut tuh! Iya. Percuma aku bayar lu. Ini. Hei, kakak ipar. Ngapain lo di sini, ha? Gua akan bawa pulang adik gua ke rumah. Dan gua nggak akan biarin lo bawa adik lo pulang. Karena dia masih istri gua. Gua nggak peduli. Hubungan darah akan ngalahin semuanya, termasuk perkataan lo 2 tahun. Coba aja. Hey. Lo lupa ya, ha? Kalau Carla itu masih istri gua, ha? Masalah lo tuh sama gua, Denny, bukan sama Carla. Jadi stop lo gunain adik gua sebagai pion lo untuk merusak gua. Ngerti lo? Jadi sekarang lo udah belajar untuk mengambil yang bukan punya lo. Udah ngambil Rindu. Rindu tuh punya gua, bukan punya lo. Jadi sampai kapanpun, dia gak akan pernah jadi milik lo. Kita mainkan permainan itu. Carla, ya ampun Carla. Kamu baik-baik aja kan sayang? Maafin Mama sayang. Mama gak sempat ada di samping kamu. Fauzan, apa yang terjadi? Dokter bilang, Carla harus dijauhin dari sumber stresnya. Jadi aku ribut dulu sama Denny untuk bawa dia pulang. Carla, kalau kamu ada waktu, kamu harus terima kasih dan minta maaf sama Rindu. Karena kamu sama Mama udah bikin kesedihan dan stres ke Rindu waktu dia hamil. Sampai melahirkan Ayu lebih cepat dari tanggal yang seharusnya. Dan alasan yang membuat kakak bawa kamu pulang, itu juga karena Rindu yang mengingatkan kakak. Dia mengingatkan kakak bagaimana rasanya berada di dekat sumber stresnya. Rindu. Dia nggak ada di sini, tapi nama dia selalu ada di seluruh rumah ini. Aku nggak akan biarin dia mengambil tempat aku. Nggak akan pernah. Mas Fauzan, kalau aku nggak bisa milikin kamu,
Tidak ada siapapun yang bisa. Kamu kenapa? Jujur, aku khawatir kalau ngeliat kamu kayak gini.